Assalamualaikum sahabat Lentera Cerita. Selamat datang di channel penuh kisah inspiratif yang menghangatkan hati dan membuka mata. Setiap cerita di sini membawa pesan kehidupan, tentang perjuangan, ketulusan, dan keajaiban tak terduga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, agar sahabat selalu mendapatkan kisah terbaru dari Lentera Cerita. Pernikahan Alia dan Reza dulunya adalah gambaran keluarga bahagia yang dikagumi banyak orang. Alia, seorang wanita sederhana namun anggun, selalu setia mendampingi Reza sejak awal ia merintis usaha. Dari rumah kontrakan kecil hingga kini memiliki rumah mewah bergaya modern, Alia selalu ada di sisinya. Mereka menikah atas dasar cinta, dan lahirlah seorang putri cantik bernama Aurel yang menjadi cahaya dalam keluarga itu. Namun kebahagiaan ternyata tidak bertahan selamanya. Beberapa tahun setelah bisnis Reza berkembang pesat, sikapnya mulai berubah. Ia lebih sering sibuk dengan pekerjaannya, pulang larut malam dengan alasan rapat atau urusan klien. Alia awalnya maklum, menganggap semua itu demi masa depan keluarga. Ia selalu menunggu di meja makan dengan hidangan hangat, berharap Reza pulang tepat waktu agar bisa makan bersama. Tetapi malam demi malam, kursi di sebelahnya tetap kosong. Alia hanya bisa menemani Aurel makan, sementara piring untuk Reza dibiarkan dingin. Kadang Alia terbangun tengah malam, mendapati suaminya masih sibuk menatap layar ponsel dengan wajah serius. Bila ia bertanya, Reza hanya menjawab singkat, "Ini urusan kerja, jangan diganggu." Perubahan itu terasa semakin tajam. Reza yang dulu hangat, penuh perhatian, kini sering bersikap dingin. Senyum yang biasanya menyapa Alia setiap pagi perlahan menghilang. Bahkan, ia jarang lagi bertanya kabar atau mendengarkan cerita istrinya. Alia mencoba mengerti, menenangkan hati bahwa mungkin suaminya hanya lelah dan butuh ruang. Namun dalam diam, hatinya mulai merasakan jarak yang kian melebar. Suatu sore, ketika Alia sedang merapikan jas Reza yang baru saja dibawa dari laundry, ia menemukan parfum wanita yang asing menempel di kerahnya. Wangi itu bukan miliknya, bukan pula milik teman dekatnya. Ia tertegun, jantungnya berdegup kencang. Tapi ia berusaha menepis pikiran buruk, menenangkan diri dengan berkata, mungkin hanya karena bertemu rekan kerja wanita. Namun, firasat seorang istri jarang salah. Alia semakin sering mendapati tanda-tanda kecil yang tidak bisa ia abaikan. Reza kini kerap membawa ponselnya ke kamar mandi, mengunci layar dengan password baru, bahkan marah ketika Alia sekadar ingin melihat jam di ponselnya. Semua hal kecil itu membuat Alia bertanya-tanya, apakah cinta yang dulu begitu kuat kini mulai rapuh? Pada suatu malam hujan, Alia menunggu Reza pulang hingga hampir tengah malam. Ia duduk di ruang tamu dengan secangkir teh yang sudah dingin. Aurel sudah lama tertidur di kamarnya. Saat akhirnya suara mobil terdengar, Alia berdiri menahan rasa lega bercampur kesal. Reza masuk dengan jas basah. Wajahnya terlihat lelah. "Kenapa baru pulang, Mas?" tanya Alia pelan, mencoba menjaga nada suaranya. "Meeting." "Ya beginilah. Kamu jangan cerewet," jawab Reza singkat sambil melepas dasinya. Alia terdiam, menahan sesak di dadanya. Ia ingin marah, ingin bertanya lebih jauh, tapi bibirnya keluh. Ia hanya bisa memandangi punggung suaminya yang berjalan ke kamar, tanpa sedikit pun peduli pada raut wajahnya yang penuh kecewa. Malam itu Alia menangis dalam diam. Ia menatap foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding. Foto yang memperlihatkan senyum lebar Reza ketika mengucapkan janji setia di hadapan Allah. Air matanya jatuh, membasahi pipi. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah janji itu masih berarti? Atau sudah terkubur bersama kesibukan dan kesenangan dunia? Alia berusaha menghibur diri. Ia memilih bersabar demi anaknya, demi rumah tangga yang telah ia bangun dengan sepenuh hati. Namun, hatinya tahu, ada sesuatu yang besar sedang bersembunyi di balik sikap dingin Reza. Retakan kecil itu kini semakin terlihat jelas. Rumah tangga yang dulu kokoh mulai rapuh. Dan Alia, dengan segala cinta dan kesetiaannya, hanya bisa berdoa agar kecurigaannya salah. Namun takdir sudah menyiapkan perjalanan panjang penuh air mata dan kekuatan yang harus ia hadapi.
Hari-hari berikutnya terasa semakin berat bagi Alia. Perubahan sikap Reza tidak lagi bisa ia anggap sebagai kelelahan kerja. Ada terlalu banyak tanda yang membuat hatinya berdebar cemas. Reza, yang dulu selalu menjemput Aurel sepulang sekolah, kini hampir tak pernah lagi hadir. Alasannya selalu sama, rapat mendadak, urusan bisnis, atau harus menemui klien. Alia mencoba menggantikan peran itu dengan sabar, meski hatinya perih melihat wajah kecewa Aurel yang sering bertanya, "Ayah nggak jemput lagi, Bu?" Bukan hanya itu. Di rumah, Reza semakin sibuk dengan ponselnya. Hampir setiap malam, ia duduk di sudut sofa, menatap layar dengan senyum samar yang jarang ia berikan pada Alia. Sesekali terdengar nada notifikasi pesan. Lalu Reza buru-buru mengetik balasan sambil menyembunyikan layar. "Mas, siapa yang sering chat malam-malam?" tanya Alia hati-hati suatu malam. Reza mendengus, tanpa menoleh. "Klien bisnis. Kamu nggak usah ikut campur." Alia hanya terdiam, menahan sesak di dadanya. Ia tidak ingin memperpanjang pertengkaran di depan Aurel yang sedang asyik menggambar di ruang tamu. Namun dalam hatinya, ia merasa ada yang disembunyikan. Puncaknya terjadi pada suatu pagi. Alia sedang merapikan tempat tidur ketika ia menemukan sebuah struk belanja di saku celana Reza. Struk itu berasal dari sebuah butik mewah di pusat kota. Yang membuat Alia terpaku bukan harga yang tertera, melainkan jenis barangnya, gaun wanita. Alia tahu, ia tidak pernah menerima hadiah semewah itu dari Reza. Sejak lama, ia tidak lagi mendapatkan kejutan atau bunga dari suaminya. Jadi, untuk siapa gaun itu? Pertanyaan itu menusuk hatinya seperti pisau. Hari demi hari, tanda-tanda itu semakin jelas. Alia mendapati Reza mengenakan parfum berbeda, aroma lembut yang jelas bukan miliknya. Sesekali, ia melihat bayangan lipstik samar di kerah kemeja suaminya. Dan anehnya, setiap kali Alia mengajak bicara serius, Reza selalu menghindar dengan alasan sibuk atau lelah. Suatu sore, Alia memutuskan menelusuri media sosial. Tangannya gemetar ketika tanpa sengaja ia menemukan foto-foto Reza yang diunggah seorang wanita muda bernama Melissa. Wanita itu cantik, berpenampilan glamor, dengan senyum percaya diri yang menusuk hati Alia. Di salah satu foto, terlihat jelas Reza sedang duduk di sebuah restoran mewah, menatap Melissa dengan sorot mata yang penuh perhatian. Sorot mata yang sudah lama tidak lagi ia berikan pada istrinya. Alia menutup mulutnya, menahan isak. Matanya panas, air mata jatuh deras. Ia hampir tidak percaya bahwa pria yang dulu berjanji setia kini begitu tega memamerkan kebersamaannya dengan wanita lain. Malam itu, ketika Reza pulang, Alia memberanikan diri bertanya, "Mas, siapa Melissa itu?" Suaranya bergetar, hampir tak terdengar. Reza tertegun sejenak, lalu wajahnya berubah dingin. "Jangan ngawur, Alia. Jangan ngatur aku. Dia cuma relasi kerja. Tapi aku lihat foto kalian di media sosial. Masak relasi kerja bisa semesra itu?" Alia berusaha menahan air matanya. Reza menatap tajam. Nadanya meninggi. "Jangan pernah kepo urusan aku. Kalau kamu nggak suka, ya sudah. Aku capek sama sikapmu." Kata-kata itu menghantam hati Alia. Ia terdiam, merasa tak berdaya. Hatinya ingin berteriak, ingin menampar kenyataan. Tapi suaminya sudah lebih dulu membentengi diri dengan kemarahan. Sejak malam itu, Alia memilih diam. Namun diamnya bukan berarti menyerah. Ia mulai menyusun kepingan-kepingan kebenaran. Setiap tanda, setiap bukti kecil ia simpan dalam ingatannya. Ia tahu, badai yang lebih besar sedang menunggu. Dan ia harus kuat. Bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk Aurel yang masih terlalu kecil memahami arti pengkhianatan. Di dalam hatinya, Alia berdoa lirih, "Ya Allah, jika benar ada orang ketiga di antara kami, beri aku kekuatan untuk menghadapinya. Jangan biarkan aku hancur. Jangan biarkan anakku menjadi korban." Malam itu, di balik isak tangis yang ia pendam, Alia menyadari, tanda-tanda perselingkuhan bukan lagi sekadar firasat. Semua mulai nyata, meski Reza tetap menyangkal.
Dan perjalanan panjang menuju kebenaran baru saja dimulai. Hari-hari berikutnya terasa seperti neraka bagi Alia. Bukti-bukti perselingkuhan semakin sulit untuk diabaikan. Tetapi Reza selalu punya alasan untuk menyangkal. Alia menahan diri, mencoba tetap tegar demi Aurel. Namun kesabaran ada batasnya. Suatu pagi, Alia sedang menyuapi sarapan untuk putrinya ketika sebuah pesan masuk ke ponselnya. Itu dari sahabat lamanya, Winda, yang kebetulan tinggal di Bali. "Li, ini suamimu kan? Aku lihat barusan di beach club sama seorang perempuan. Mereka mesra banget. Aku sempat foto diam-diam. Takut kamu nggak percaya." Tangan Alia bergetar saat membuka foto itu. Dadanya serasa diremas. Terlihat jelas Reza duduk di tepi pantai dengan seorang wanita muda, Melissa. Mereka tampak tertawa, saling berpegangan tangan, seolah dunia hanya milik mereka berdua. Air mata Alia menetes. Ia buru-buru menyeka wajahnya agar Aurel tidak melihat. Tetapi hatinya runtuh. Selama ini ia mencoba percaya, mencoba menyangkal kenyataan. Tapi foto itu adalah tamparan keras yang tidak lagi bisa ia elakkan. Malamnya, Reza pulang dengan wajah cerah, seakan tidak terjadi apa-apa. Alia memberanikan diri untuk bertanya. "Mas, kamu liburan ke Bali sama siapa?" Tanyanya pelan, berusaha menahan getaran suaranya. Reza menoleh singkat, lalu tertawa sinis. "Kamu ini aneh. Aku ke Bali ada urusan bisnis. Jangan suka berprasangka buruk." "Kalau bisnis, kenapa kamu foto mesra dengan perempuan itu?" "Aku dapat kiriman dari orang." Alia mencoba tetap tenang. Wajah Reza seketika berubah. Ia mendekat, menatap Alia dengan sorot tajam. "Jangan ikut campur urusan aku. Kalau aku mau liburan, itu hakku. Kamu cuma istri. Jangan sok atur-atur." Kata-kata itu bagai pisau yang menusuk jantung Alia. Ia membeku, tak sanggup membalas. Dalam hati, ia ingin berteriak, "Aku bukan cuma istri, aku ibu dari anakmu. Aku yang menemanimu dari nol." Tapi lidahnya keluh. Hari-hari berikutnya, Reza benar-benar tidak lagi menutupi hubungannya. Ia terang-terangan pergi berlibur bersama Melissa. Foto-foto mereka bermunculan di media sosial. Makan malam romantis, naik kapal pesiar, hingga menginap di villa mewah. Alia tidak bisa lagi menolak kenyataan. Suaminya telah mengkhianati pernikahan mereka. Di rumah, Alia hanya bisa memeluk Aurel yang sering bertanya polos. "Ayah kemana, Bu? Kok nggak pernah main sama aku lagi?" Pertanyaan itu menusuk hati Alia lebih dalam dari apapun. Ia tak sanggup menjawab. Yang bisa ia lakukan hanyalah tersenyum pahit dan berkata, "Ayah lagi sibuk, Nak." Namun ketika malam tiba, dan Aurel sudah tidur, Alia menangis sejadi-jadinya. Ia merasa dikhianati, direndahkan, dan ditinggalkan. Rumah yang dulu dipenuhi tawa kini sunyi. Hanya suara isak tangisnya yang menemani sepi. Di tengah keterpurukan itu, ibunya datang berkunjung. Melihat wajah pucat putrinya, sang ibu hanya bisa memeluk erat. "Alia, jangan habiskan air matamu untuk orang yang tak tahu diri. Ingat, kamu masih punya anak yang butuh kamu. Jangan biarkan dia tumbuh dengan melihat ibunya lemah." Alia menutup wajahnya di pelukan sang ibu. Kata-kata itu bagai cahaya kecil di tengah gelap. Meski hatinya remuk, ia sadar, ia harus bangkit, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk Aurel. Sementara itu, Reza semakin hanyut dalam pelukan Melissa. Ia lupa daratan, lupa bahwa di rumah ada istri sah dan anak yang menunggunya. Semua uang, semua waktunya, habis untuk memanjakan sang pelakor. Ia mengira kebahagiaan itu abadi. Ia lupa bahwa hidup selalu punya cara untuk membalas pengkhianatan. Bagi Alia, liburan suaminya dengan pelakor bukan sekadar pengkhianatan. Itu adalah titik balik. Dari situlah ia mulai menata hati, menyusun kekuatan. Jika Reza tega menyingkirkan dirinya demi wanita lain, maka Alia harus belajar bertahan dan melindungi haknya. Di malam yang sunyi, sambil menatap langit-langit kamar, Alia berbisik lirih. "Ya Allah, kalau memang rumah tangga ini harus hancur,
Jangan biarkan aku hancur bersama. Kuatkan aku. Tunjukkan jalan yang benar. Doa itu menjadi awal langkah baru. Alia sadar, pertarungannya belum selesai. Dan liburan terkutuk itu hanyalah awal dari badai besar yang akan mengubah hidupnya selamanya. Sejak kepulangannya dari liburan bersama Melissa, Reza semakin tidak peduli lagi pada rumah tangganya. Ia berjalan di rumah seolah tempat itu hanyalah hotel singgah, bukan lagi rumah yang penuh cinta. Setiap kali Alia mencoba bicara, ia hanya menanggapinya dengan wajah dingin atau amarah yang tak beralasan. Alia tidak lagi menemukan suaminya yang dulu, pria sederhana yang penuh semangat ketika merintis usaha, pria yang berjanji akan selalu menggenggam tangannya sampai tua. Yang kini berdiri di hadapannya hanyalah sosok asing, seorang lelaki yang terbuai oleh gemerlap dunia dan rayuan manis seorang wanita lain. Malam itu, Alia duduk sendiri di ruang tamu. Semua lampu sudah redup. Di meja, masih ada sisa makan malam yang tak tersentuh. Reza belum juga pulang. Aurel sudah lama tertidur, memeluk boneka kesayangannya sambil sesekali mengigau memanggil ayahnya. Alia menatap wajah kecil itu. Perih menusuk dadanya. Kenapa ayah tega begini, nak? Padahal dulu dia janji akan selalu ada untukmu. Bisiknya lirih. Air mata yang ia tahan sejak sore akhirnya pecah. Hatinya seperti terbakar. Luka itu semakin dalam setiap kali ia mengingat wajah mesra Reza bersama Melissa di foto-foto yang dikirimkan Winda. Luka yang bukan hanya melukai perasaannya sebagai istri, tetapi juga menghancurkan harapan seorang anak yang tak mengerti apa-apa. Keesokan harinya, Alia mencoba mencari kekuatan dengan mengunjungi ibunya. Rumah sederhana sang ibu terasa jauh lebih hangat dibanding rumah megahnya yang kini dingin dan penuh kepalsuan. Begitu melihat Alia, sang ibu langsung tahu ada sesuatu yang berat. "Ada apa, nak? Kenapa matamu bengkak begini?" tanya ibunya penuh iba. Alia akhirnya menceritakan semuanya. Tentang foto-foto itu, tentang liburan ke Bali, tentang dinginnya sikap Reza. Ia menangis dalam pelukan ibunya. Tubuhnya bergetar menahan amarah dan kesedihan. Sang ibu hanya mengusap punggungnya pelan. "Nak, jangan habiskan hidupmu hanya untuk menangisi pengkhianatan. Kau harus kuat. Ingat, kau masih punya Aurel. Dia butuh ibunya yang tangguh, bukan ibunya yang hancur." "Tapi, Bu," Alia terisak, "kenapa Mas Reza tega? Aku sudah menemani dia dari nol. Aku tinggalkan karirku demi keluarga. Kenapa dia bisa dengan mudahnya menghancurkan semua ini?" "Karena hatinya sudah buta. Nak, laki-laki kalau sudah tergoda pelakor, mereka sering lupa diri. Tapi ingat, Allah tidak pernah tidur. Ada keadilan yang akan datang. Kamu harus bersabar dan bijak. Jangan balas dengan emosi, balaslah dengan akal." Kata-kata itu menyentuh hati Alia. Untuk pertama kalinya ia merasa bahwa kesedihannya bisa berubah menjadi kekuatan. Ia sadar, tangisan tidak akan membuat Reza kembali. Justru semakin ia meratapi, semakin Reza merasa bebas dengan hidup barunya. Malam itu, sepulang dari rumah ibunya, Alia berdiri di depan cermin kamar. Ia menatap bayangannya sendiri. Wajahnya pucat, matanya sembab, tetapi di dalam sorot matanya muncul api kecil. Api yang berasal dari luka. "Kalau ini yang kau mau, Reza, kalau kau lebih memilih wanita itu daripada keluargamu, maka aku tidak akan diam. Aku akan pastikan aku dan Aurel tidak diinjak-injak. Kau boleh beri cintamu pada pelakor itu, tapi jangan kira aku akan kehilangan segalanya." Sejak saat itu, Alia mulai berubah. Ia tidak lagi menunggu dengan air mata, tapi dengan perhitungan. Ia mulai menyimpan setiap bukti, foto-foto, struk, pesan singkat, semua ia arsipkan. Luka di hatinya perlahan membakar dirinya menjadi lebih kuat. Ia tahu, suatu hari luka itu akan menjadi senjatanya untuk bangkit. Di sisi lain, Reza semakin hanyut dalam dunianya bersama Melissa. Ia tak sadar bahwa langkahnya meninggalkan retakan yang semakin lebar. Ia tertawa bahagia dalam pelukan wanita itu, tanpa pernah mengira bahwa istri yang ia sakiti sedang bersiap mengubah luka menjadi kekuatan untuk menghancurkan kebohongan. Dan Alia,
Meski masih menangis diam-diam di malam hari, kini punya tekad baru. Ia akan bertahan bukan karena cinta, tetapi karena harga diri. Luka itu memang membakar, tetapi justru dari api itulah ia akan lahir kembali sebagai wanita yang lebih kuat. Hari-hari Alia kini tidak lagi sama. Ia sudah berhenti berharap Reza akan berubah. Hatinya yang hancur perlahan mengeras, digantikan tekad untuk melindungi dirinya dan Aurel. Namun tekad saja tidak cukup. Ia butuh jalan, ia butuh kekuatan hukum untuk melawan. Suatu siang, setelah mengantar Aurel ke sekolah, Alia memberanikan diri mendatangi sebuah kantor pengacara terkenal di kota. Tangannya sempat bergetar ketika memegang gagang pintu. Ia bukan tipe wanita yang suka berurusan dengan hukum. Namun kali ini, luka di hatinya telah menuntunnya ke sini. Seorang pria parubaya bernama Pak Rendra menyambutnya. Wajahnya tenang, penuh wibawa. Alia bercerita dengan suara bergetar tentang rumah tangganya, tentang liburan Reza bersama Melisa, tentang bukti-bukti yang ia kumpulkan diam-diam. Pak Rendra mendengarkan dengan seksama, sesekali mencatat di sebuah buku kecil. Setelah Alia selesai bercerita, ia menatap Alia dengan serius. "Bu Alia," katanya perlahan, "dari semua bukti yang ibu bawa, foto, struk butik, percakapan singkat, bahkan saksi yang melihat langsung di Bali, posisi ibu sangat kuat di mata hukum. Ibu bisa menggugat cerai dan menuntut harta gonogini. Bahkan, jika ibu mau, ada kemungkinan besar hak asuh anak akan tetap jatuh ke tangan ibu." Alia menunduk, menahan air mata. Ada rasa lega, sekaligus takut. "Tapi, Pak, saya bukan ingin sekadar bercerai. Saya ingin suami saya sadar bahwa yang dia lakukan salah. Saya tidak mau anak saya tumbuh tanpa masa depan yang jelas." Pak Rendra tersenyum tipis. "Justru karena itu, ibu harus melawan dengan cara yang benar. Jangan dengan emosi, jangan dengan teriak-teriak, lawan dengan bukti. Dengan cara ini, ibu bisa mendapatkan hak ibu sekaligus memberi pelajaran berharga untuk suami ibu." Kata-kata itu bagai obor yang menerangi hati Alia. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian. Ada jalur hukum yang bisa melindunginya. Ada cara bermartabat untuk melawan pengkhianatan. Sepulang dari kantor itu, Alia duduk lama di mobilnya. Ia memandang keluar jendela, melihat orang-orang berlalu lalang dengan hidup masing-masing. Di dalam hatinya, ia berbisik, "Aku tidak akan jadi korban lagi. Aku akan berdiri, bukan hanya untuk diriku, tapi untuk anakku." Hari-hari berikutnya, Alia sibuk mengumpulkan bukti lebih banyak. Ia menyimpan tangkapan layar foto-foto Reza dengan Melisa, menyimpan salinan transfer uang yang dilakukan Reza untuk membeli barang-barang mewah, bahkan meminta Winda menuliskan kesaksian tentang apa yang ia lihat di Bali. Semuanya ia simpan rapi dalam sebuah map besar berwarna coklat. Di rumah, Alia semakin jarang bicara dengan Reza. Bukan lagi karena takut, tapi karena ia tidak ingin membuang energi. Setiap kali Reza pulang larut, Alia hanya menyambut dengan dingin. Reza, yang merasa Alia sudah tidak peduli, semakin hanyut bersama Melisa. Ia tidak tahu bahwa diam Alia bukan tanda pasrah, melainkan tanda bahwa badai besar sedang ia siapkan. Suatu malam, Alia duduk di meja makan dengan map coklat di tangannya. Ia membuka lembar demi lembar bukti yang sudah ia kumpulkan. Tangannya gemetar, matanya berkaca-kaca, tapi ada kilatan tekad di sorot matanya. "Aku sudah cukup menangis. Reza, mulai sekarang, aku akan berjuang. Kalau kau memilih wanita itu, aku akan memilih masa depan untukku dan anakku. Semua yang pernah kita bangun bersama akan jadi milikku." Map itu ia tutup rapat. Lalu ia letakkan di samping Al-Quran yang selalu menemani malam-malamnya. Alia sadar, ini bukan hanya soal harta, tapi juga soal harga diri. Ia sudah memutuskan jalan yang akan ditempuh. Jalan hukum, jalan yang akan membuatnya berdiri tegak, meski hatinya penuh luka. Di balik semua itu, Reza masih sibuk larut dalam dunia semu bersama Melisa. Ia tidak pernah menyadari bahwa langkah demi langkah Alia telah menuntunnya menuju kehancuran yang ia buat sendiri. Dan malam itu, luka di hati Alia tak lagi membakar dirinya menjadi abu,
melainkan menjadi api yang menguatkan. Api yang akan menuntun setiap langkahnya ke ruang pengadilan, tempat ia akan menuntut keadilan yang sesungguhnya. Malam itu, Rani duduk sendiri di ruang tamu. Lampu gantung yang remang membuat bayangan tubuhnya jatuh panjang ke lantai. Matanya sembab. Sisa air mata masih meninggalkan garis tipis di pipinya. Hatinya penuh dengan luka, bercampur amarah yang belum menemukan jalan keluar. Sejak ia melihat foto-foto liburan suaminya, Arman, bersama wanita lain, hidupnya terasa runtuh. Semua yang ia bangun dengan kesetiaan seakan dihancurkan hanya dalam sekejap. Telepon genggamnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari sahabatnya. "Lila, Ran, kamu harus kuat. Jangan biarkan dia injak harga dirimu. Kamu berhak bahagia." Rani membaca berulang kali. Kata-kata itu seperti menampar kesadarannya. Selama ini ia terlalu sabar, terlalu menahan diri. Tapi sampai kapan? Apakah ia akan terus diperlakukan seperti ini? Dianggap tak berharga oleh suaminya sendiri? Tangannya bergetar saat ia meraih berkas-berkas yang sudah lama ia simpan di laci. Sertifikat rumah, bukti kepemilikan kendaraan, dan surat-surat aset perusahaan kecil yang selama ini mereka bangun bersama. Semua itu atas nama Arman. Tapi Rani tahu, sebagian besar modal berasal dari hasil jerih payahnya. Ia yang mengelola keuangan. Ia yang menahan diri untuk tidak membeli keperluan pribadi demi membangun usaha bersama. Hatinya mulai goyah. Apakah ia tega mengambil langkah besar? Keesokan paginya, Rani duduk di kantor notaris. Seorang pria parubaya dengan kacamata tebal menyambutnya. "Selamat pagi, Bu Rani. Jadi, ada yang bisa saya bantu?" tanyanya sopan. Rani menarik napas dalam-dalam. "Saya ingin berkonsultasi mengenai harta bersama saya dengan suami. Saya ingin tahu, hak saya apa saja jika saya memutuskan berpisah." Kata "berpisah" itu keluar dengan berat, seperti batu yang menghantam dadanya sendiri. Notaris itu mengangguk, lalu mulai menjelaskan panjang lebar. Rani mendengarkan dengan saksama, meski matanya berkaca-kaca. Setiap kata terasa menusuk. Pembagian harta gono gini, hak istri, perjuangan membuktikan kontribusi. Semua itu membuatnya sadar, jalan yang akan ia tempuh tidak mudah. Namun, di balik ketakutan, ada api kecil yang menyala, harga dirinya. Ia tidak bisa membiarkan Arman terus menghancurkannya. Malam harinya, ketika Arman pulang, pertengkaran besar tak terhindarkan. "Kenapa wajahmu masam terus? Apalagi yang kamu curigai?" bentak Arman, meletakkan tas kerjanya dengan kasar. Rani berdiri, menatapnya dengan mata berair tapi penuh tekad. "Aku sudah tahu, men. Liburanmu, foto-fotomu bersama dia. Kamu tega, ya? Setelah semua yang kita bangun bersama, kamu hancurkan begitu saja." Arman terdiam sejenak, lalu tersenyum sinis. "Dan kalaupun iya, kenapa? Kamu pikir kamu bisa hidup tanpaku?" Kata-kata itu bagaikan pisau. Tapi justru disitulah Rani menemukan kekuatannya. Ia menjawab dengan suara bergetar, "Aku lebih baik hidup tanpa suami yang mengkhianati, daripada terus diperlakukan seperti sampah." Arman tertawa mengejek, lalu masuk ke kamar, meninggalkan Rani yang hampir roboh berdiri. Namun, kali ini ia tidak menangis lagi. Ada keputusan yang sudah ia genggam erat. Ia akan menuntut haknya, bahkan jika itu berarti harus merebut seluruh harta yang pernah mereka bangun bersama. Malam itu, sebelum tidur, Rani menulis di buku hariannya, "Aku bukan wanita lemah. Aku bukan boneka yang bisa dipermainkan. Jika ini harus berakhir, maka aku akan berdiri di atas kakiku sendiri, dengan atau tanpa dia. Dan aku akan pastikan, aku tidak meninggalkan semua ini dengan tangan kosong." Tangannya berhenti menulis, tapi hatinya semakin bulat. Keputusan berat itu sudah ia ambil. Tidak ada jalan kembali. Langkah Ratna terasa berat ketika ia memasuki gedung pengadilan agama untuk pertama kalinya. Hatinya berdegup kencang, bukan karena takut, melainkan karena keberanian yang harus ia kumpulkan sejak hari itu.
Di tangannya tergenggam map biru berisi berkas gugatan cerai yang telah ia tanda tangani dengan air mata semalaman. Bima, lelaki yang dulu ia cintai sepenuh hati, kini duduk tak jauh darinya. Ia tampak tenang, bahkan sesekali menunduk menatap layar ponsel, seolah perkara ini hanyalah urusan sepele. Di sampingnya, seorang pengacara muda berpakaian rapi terlihat siap mendampingi. Melihat pemandangan itu, dada Ratna semakin sesak. Bukannya menunjukkan penyesalan, Bima justru seakan menantang. Sidang pertama dimulai. Hakim mengetuk palu, dan ruangan hening seketika. Ratna mengatur napasnya, mencoba menenangkan diri. Saat namanya disebut, ia berdiri dengan suara bergetar namun mantap. Yang mulia, saya, Ratna Ayu Lestari, menggugat cerai suami saya, Bima Prasetyo, karena perselingkuhan yang telah ia lakukan berulang kali. Ruangan bergemuruh kecil. Beberapa orang yang ikut sidang perceraian hari itu saling berbisik. Bima mendengus pelan, lalu tersenyum miring. Yang mulia, ucapnya dengan suara penuh percaya diri, istri saya hanya berlebihan. Tidak ada bukti kuat bahwa saya berselingkuh. Semua hanyalah prasangka. Ratna terkejut mendengar bantahan itu. Ia menggertakkan giginya. Dengan tangan bergetar, ia menyerahkan bukti foto dan percakapan yang berhasil ia simpan. Gambar Bima yang sedang berlibur dengan wanita lain terpampang jelas di layar saat hakim memeriksa. Senyum tipis Bima perlahan memudar. Hakim menatap keduanya dengan tegas. Saudara Bima, bukti-bukti ini cukup jelas menunjukkan adanya kedekatan yang tidak wajar. Apakah saudara masih ingin menyangkal? Bima terdiam sesaat, lalu menoleh sekilas ke arah pengacaranya. Itu hanya teman bisnis. Yang mulia, tidak lebih, katanya dengan suara yang mulai terdengar kaku. Ratna menunduk. Air matanya menetes. Ia merasa dikhianati lagi. Kali ini bukan hanya oleh perselingkuhan, tetapi juga oleh kebohongan yang terus dipertahankan. Namun, bukannya melemah, air mata itu justru menyalakan api di hatinya. Yang mulia, ucap Ratna sambil menatap lurus ke depan. Saya tidak akan mundur. Saya berhak atas martabat dan ketenangan batin saya. Saya ingin berpisah. Perlawanan Ratna tidak berhenti di ruang sidang. Di luar pengadilan, ia harus menghadapi bisikan tetangga, cibiran keluarga Bima, hingga ancaman halus dari pihak selingkuhan. Banyak yang berkata ia sebaiknya sabar, memaafkan, dan kembali ke rumah demi anak-anak. Tapi Ratna teguh. Ia tahu luka ini terlalu dalam untuk ditambal dengan kata maaf yang hampa. Malam-malam Ratna diisi dengan doa panjang. Ia memohon petunjuk Allah, memohon kekuatan agar langkahnya tidak goyah. Ia sadar, gugatan ini bukan hanya tentang perceraian, tetapi tentang memperjuangkan harga diri dan masa depan. Ia ingin anak-anaknya tumbuh dalam lingkungan yang sehat, bukan di tengah kebohongan dan pengkhianatan. Hari-hari sidang bergulir, Bima semakin terpojok. Bukti-bukti baru bermunculan, termasuk kesaksian seorang teman kerja yang pernah melihat Bima bersama wanita itu di hotel. Perlahan topengnya terkelupas, dan wajah aslinya terlihat di hadapan hukum. Meski lelah, Ratna merasakan kekuatan baru dalam dirinya. Setiap langkah di pengadilan, setiap kalimat yang ia lontarkan, adalah bentuk perlawanan seorang perempuan yang tidak ingin terus dipermainkan. Ia bukan lagi Ratna yang dulu, yang hanya menangis dalam diam. Kini, ia adalah Ratna yang berani menegakkan kepalanya, meski badai masih menghadang. Dan pada akhirnya, di salah satu persidangan yang penuh ketegangan, hakim menatap Ratna dengan tatapan hormat. Keputusan akhir akan segera dibacakan. Namun, saya ingin menyampaikan bahwa keberanian Ibu Ratna untuk memperjuangkan haknya adalah langkah yang mulia. Tidak semua orang mampu berdiri di sini dengan tegak seperti Ibu. Dan pada akhirnya, di salah satu persidangan yang penuh ketegangan, hakim menatap Ratna dengan tatapan hormat. Keputusan akhir akan segera dibacakan. Namun, saya ingin menyampaikan bahwa keberanian Ibu Ratna untuk memperjuangkan haknya adalah langkah yang mulia. Tidak semua orang mampu berdiri di sini dengan tegak seperti Ibu. Nadia duduk dengan tenang di samping pengacaranya, Bu Ratna, seorang advokat senior yang berpengalaman menghadapi kasus perselingkuhan.
Wajah Nadia memang terlihat tegar, tetapi di dalam dadanya ada perang yang tak bisa orang lain lihat. Ia tidak hanya memperjuangkan hak-hak materi, tetapi juga harga diri yang telah diinjak-injak. Di seberang, Rizal duduk bersama kuasa hukumnya, tampak percaya diri dengan jas mewah yang dikenakannya. Sesekali ia melirik ke arah Nadia dengan tatapan dingin, seolah tidak merasa bersalah. Ketukan palu hakim membuka sidang. Sidang gugatan cerai antara penggugat, saudari Nadia, melawan tergugat, saudara Rizal, resmi dibuka. Silakan kuasa hukum penggugat menyampaikan tuntutannya. Bu Ratna berdiri dengan langkah tenang namun penuh wibawa. Suaranya lantang. Yang mulia, klien saya mengajukan gugatan perceraian atas dasar perselingkuhan yang dilakukan oleh tergugat. Bukti berupa foto-foto perjalanan tergugat bersama seorang wanita lain di luar negeri telah kami lampirkan. Selain itu, kami menuntut hak nafkah anak, pembagian harta bersama, serta kompensasi moral akibat penderitaan yang dialami klien saya. Seketika ruangan sidang bergemuruh dengan bisik-bisik. Rizal mengernyit. Lalu pengacaranya, Pak Doni, berdiri untuk menangkis tuduhan itu. Yang mulia, kami membantah keras tuduhan penggugat. Klien kami memang melakukan perjalanan ke luar negeri, tetapi wanita yang bersama beliau hanyalah rekan kerja dalam urusan bisnis. Tuduhan perselingkuhan ini tidak berdasar dan hanya bentuk emosi sesaat dari penggugat. Oleh karena itu, kami menolak seluruh tuntutan kompensasi moral. Nadia mengepalkan tangan di pangkuannya. Ia ingin berteriak membantah kebohongan itu, tetapi ia tahu harus menahan diri. Giliran pembuktian akan tiba. Hakim lalu memanggil saksi pertama dari pihak Nadia. Seorang tetangga, Ibu Wati, melangkah maju. Dengan suara tegas, ia berkata, "Saya sering melihat Rizal mengantar seorang wanita ke rumah kontrakan di daerah lain. Mereka terlihat mesra, bahkan pernah berbelanja bersama di pusat perbelanjaan. Jadi jelas, itu bukan sekadar urusan kerja." Rizal tampak gelisah, tapi pengacaranya mencoba mematahkan kesaksian itu. Apakah saksi yakin tidak salah lihat? Bisa saja itu rekan bisnis atau saudara jauh. Namun Ibu Wati menjawab mantap, "Saya bukan sekali dua kali melihat mereka. Bahkan saya pernah ditegur oleh Rizal karena terlalu memperhatikan. Jadi saya sangat yakin." Setelah saksi turun, giliran bukti foto ditunjukkan. Di layar proyektor, tampak jelas Rizal berpose mesra di pantai bersama seorang wanita muda. Keduanya tampak seperti pasangan yang sedang berbulan madu. Sorakan kecil terdengar dari pengunjung sidang. Rizal langsung menundukkan kepala. Sementara wajah Nadia tetap tegar meski hatinya berkecamuk. Hakim mengetukkan palu kecil. "Tergugat, apakah Anda masih menyangkal?" Dengan suara pelan tapi penuh gengsi, Rizal menjawab, "Itu hanya teman dekat, Yang Mulia. Tidak lebih." Hakim menghela napas panjang, mencatat sesuatu. Lalu sidang memasuki sesi tuntutan harta gono gini. Bu Ratna berdiri kembali. "Yang Mulia, sesuai dengan hukum yang berlaku, penggugat berhak atas separuh dari harta yang diperoleh selama perkawinan, termasuk rumah, kendaraan, dan saham usaha bersama. Klien kami juga meminta hak asuh anak secara penuh karena tergugat terbukti lalai menjaga keharmonisan keluarga." Rizal langsung bereaksi keras. "Tidak bisa. Rumah itu hasil kerja keras saya, begitu juga usaha saya. Nadia tidak berperan apa-apa." Nadia menoleh dengan tatapan tajam. "Jangan lupakan, aku yang mendukungmu sejak awal, bahkan menjual perhiasanku untuk modal usaha. Aku mendampingi setiap langkahmu. Rizal, jangan seolah-olah aku tak pernah ada." Ruangan mendadak hening. Hakim mengetukkan palu lagi. "Cukup. Semua argumen akan dipertimbangkan oleh majelis. Sidang ditunda untuk putusan pekan depan." Nadia menarik napas panjang saat keluar dari ruang sidang. Perjuangannya belum selesai, tapi ia merasa sedikit lega. Ia sudah mengungkapkan kebenaran di hadapan hukum, dan kini tinggal menunggu keadilan berpihak padanya. Sementara itu, Rizal berjalan keluar dengan wajah muram, menyadari bahwa kebohongan yang ia bangun mulai runtuh di depan mata semua orang.
Pertempuran di meja hijau baru saja dimulai. Tapi Nadia yakin dirinya tidak akan kalah. Hari yang ditunggu sekaligus ditakuti akhirnya tiba. Ruang sidang utama di pengadilan agama itu penuh sesak dengan orang-orang yang menantikan jalannya persidangan akhir. Aroma kayu tua dari bangku-bangku panjang bercampur dengan ketegangan yang menyelimuti ruangan. Di barisan depan, Aisyah duduk tegak dengan jilbab putih sederhana. Wajahnya tampak tenang meski hatinya bergejolak. Ia ditemani pengacaranya yang setia mendampingi sejak awal perkara ini bergulir. Di sisi lain ruangan, Arman duduk dengan wajah kaku. Wajahnya yang dulu begitu percaya diri kini terlihat murung dan letih. Sorot matanya sesekali menoleh ke arah Aisyah, namun segera teralihkan karena rasa bersalah yang menekan hatinya. Di sampingnya, sang pelakor, Nisa, duduk dengan senyum tipis penuh kepuasan, seolah ia sudah memenangkan segalanya. Namun dalam tatapan orang banyak, justru Nisalah yang dipandang dengan sinis. Ketukan palu hakim terdengar nyaring, memecah suasana tegang itu. Sidang hari ini dibuka kembali. Kita akan membacakan putusan terkait perkara gugatan cerai dan harta gonogini antara penggugat, Saudari Aisyah, dan tergugat, Saudara Arman, ucap hakim dengan suara tegas. Semua orang yang hadir menahan napas, menunggu kalimat demi kalimat yang akan menentukan masa depan dua insan yang pernah disatukan oleh cinta. Hakim mulai membacakan putusan. Suaranya terdengar jelas. Setiap kata bagaikan palu yang mengetuk hati masing-masing pihak. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, keterangan saksi, serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan cerai yang diajukan penggugat, Saudari Aisyah. Terdengar bisik-bisik kecil di antara hadirin. Aisyah menutup matanya sejenak, menahan air mata. Perkataan itu seolah menjadi garis tegas yang memisahkan masa lalu kelamnya dengan lembaran baru yang menantinya. Hakim melanjutkan, dengan demikian, ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat dinyatakan putus secara sah menurut hukum. Hak asuh anak, atas nama Rania dan Fadil, jatuh kepada penggugat sebagai ibu kandung. Tergugat tetap diberikan hak untuk bertemu anak-anaknya dengan syarat menjaga etika dan tidak mengganggu stabilitas psikologis mereka. Air mata Aisyah mulai menetes. Kali ini bukan hanya karena luka, tetapi juga karena kelegaan. Ia akhirnya resmi terbebas dari jerat hubungan yang menyakitkan. Ia memandang ke arah anak-anaknya yang duduk di belakang, mencoba memberikan senyum tegar, meski hatinya masih bergetar. Hakim belum selesai. Adapun terkait harta bersama, setelah mempertimbangkan fakta bahwa penggugat turut berkontribusi besar baik secara langsung maupun tidak langsung dalam membangun usaha dan rumah tangga, maka majelis hakim memutuskan bahwa pembagian harta gonogini dilakukan dengan proporsi 60% untuk penggugat dan 40% untuk tergugat. Kali ini wajah Arman benar-benar berubah. Rahangnya mengeras, tangannya mengepal, matanya menatap kosong ke depan. Baginya, putusan itu seperti tamparan keras. Sementara di sisi lain, Nisa mendengus pelan, tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Perempuan itu jelas berharap Arman masih bisa menyelamatkan sebagian besar hartanya untuk kehidupan baru mereka. Namun, hakim tetap melanjutkan dengan suara bulat. Keputusan ini bersifat final dan mengikat. Diharapkan kedua belah pihak dapat menerima dengan lapang dada. Ketukan palu terakhir menggema di ruang sidang. Sidang dinyatakan selesai. Suasana ruangan riuh dengan bisik-bisik. Ada yang memandang iba kepada Aisyah, ada pula yang menatap sinis kepada Arman dan Nisa. Aisyah berdiri perlahan. Tubuhnya masih bergetar namun wajahnya tegak. Ia menghampiri anak-anaknya, memeluk mereka erat, seolah ingin mengatakan bahwa perjuangan panjang ini bukan untuk dirinya semata, melainkan untuk mereka juga. Sementara itu, Arman tetap duduk di kursinya, terdiam. Segala yang dulu ia banggakan, istri yang setia, rumah tangga yang harmonis, dan harta berlimpah, kini terasa seperti pasir yang terlepas begitu saja dari genggamannya. Di sisi lain, Nisa yang tadinya percaya diri kini tampak cemas, karena yang ia dapatkan tidak sesuai dengan harapannya. Ketika Aisyah berjalan meninggalkan ruang sidang dengan langkah pasti, semua mata tertuju padanya. Ia bukan lagi seorang istri yang terhianati, melainkan seorang perempuan yang bangkit, memperjuangkan haknya,
dan berhasil keluar dari jerat luka dengan kepala tegak. Dalam hati, Aisyah berbisik, "Ini bukan akhir, ini adalah awal. Aku akan membangun hidup baru, bukan dengan harta semata, tapi dengan cinta dan martabat yang tak ternilai." Hari-hari setelah putusan pengadilan bukanlah akhir penderitaan bagi Arini, melainkan awal dari perjalanan baru yang penuh tantangan. Ia berdiri di depan cermin, menatap wajahnya yang tampak letih namun memancarkan cahaya berbeda. Wajah seorang perempuan yang sudah melewati badai, jatuh berkali-kali, tapi selalu bangkit. Luka di hatinya masih segar. Bekas air mata masih sering hadir di malam-malam sepi. Namun dari luka itulah kekuatan baru lahir. Dulu, Arini merasa seluruh dunianya berputar di sekitar rumah tangga dan suaminya. Ia rela mengorbankan mimpi, waktu, bahkan dirinya sendiri demi mempertahankan keluarga. Kini, semua itu runtuh. Tetapi dari kehancuran itu, ia menyadari dirinya lebih dari sekadar istri yang dikhianati. Ia adalah seorang perempuan yang memiliki hati kuat, seorang ibu yang harus menjadi teladan bagi anak-anaknya. Setiap pagi, Arini mulai menjalani rutinitas berbeda. Tidak lagi bangun untuk menyiapkan sarapan suaminya yang sibuk dengan pekerjaan atau telepon rahasia. Kini, ia bangun dengan tekad baru, menata hidupnya sendiri. Ia membuka kembali bakat lama yang dulu terkubur, menjahit. Dengan mesin jahit tua peninggalan ibunya, Arini mulai menerima pesanan kecil-kecilan dari tetangga. Gaun sederhana, pakaian anak, hingga mukena. Hasilnya memang belum besar, namun ada kepuasan tersendiri. Bersamaan dengan itu, luka yang ia alami memberi energi untuk bergerak maju. Banyak perempuan di sekitarnya yang mulai mendekat, bercerita tentang nasib serupa. Ada yang ditinggalkan, ada yang dipermainkan, ada pula yang masih bertahan dalam rumah tangga retak. Arini mendengarkan mereka dengan hati terbuka. Tanpa sadar, ia mulai menjadi tempat berbagi, sosok yang memberi semangat lewat kisah perjuangannya. Namun, perjalanan tidak selalu mulus. Ada malam-malam ketika Arini masih merasa hampa. Bayangan masa lalu sering datang menghantui. Suara tawa Reno dengan selingkuhannya, wajah anak-anak saat menangis di pengadilan, bahkan perasaan rendah diri karena status janda seringkali menyesakkan dada. Tapi setiap kali hampir menyerah, Arini menatap mata anak-anaknya. Dari tatapan polos itu, ia menemukan alasan untuk tetap berdiri tegak. Suatu hari, ketika mengantar pesanan mukena ke salah satu pelanggan, Arini dipertemukan dengan sebuah komunitas perempuan wirausaha. Mereka mengundangnya bergabung, berbagi cerita, dan saling mendukung. Awalnya Arini ragu, merasa tidak pantas, tetapi ia mencoba. Dari sana, ia belajar banyak hal baru, pemasaran online, manajemen keuangan, hingga cara mengembangkan usaha. Sedikit demi sedikit, kehidupannya berubah. Luka yang dulu membakar hatinya kini menjadi bara semangat. Setiap jahitan yang ia buat rasa seperti potongan hidup yang ia satukan kembali. Setiap pelanggan yang tersenyum puas menjadi pengingat bahwa ia mampu memberi arti, meski tanpa pria yang pernah ia cintai. Di sela kesibukan, Arini mulai menulis catatan harian. Bukan hanya tentang kesedihan, tetapi tentang kekuatan yang ia temukan. Kata demi kata mengalir, seolah menuturkan perjalanan batinnya kepada dunia. Catatan itu kelak menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang yang membaca. Anak-anaknya pun menjadi saksi perubahan sang ibu. Mereka melihat bagaimana Arini berjuang tanpa lelah, bagaimana ia tetap sabar meski hinaan orang kadang menusuk. Dari situ, mereka belajar arti keberanian, arti tidak menyerah, dan arti kasih sayang sejati yang tidak tergantung pada keutuhan rumah tangga, melainkan pada hati yang rela berkorban. Arini tahu, luka itu tidak akan pernah benar-benar hilang. Bekasnya akan selalu ada. Tetapi ia juga tahu, luka itulah yang menjadikannya lebih kuat. Bila dulu ia adalah perempuan yang selalu berdiri di belakang bayangan suaminya, kini ia berdiri dengan kakinya sendiri, menatap masa depan dengan berani. Malam itu, ketika selesai menulis catatan harian, Arini tersenyum. "Terima kasih, Tuhan," bisiknya pelan. "Karena dari sakit yang kau izinkan, aku belajar untuk menemukan diriku yang sesungguhnya."
Dan untuk pertama kalinya sejak badai besar itu datang, Arini merasa benar-benar bebas. Bebas dari belenggu masa lalu, bebas dari ketakutan, dan bebas untuk merajut kehidupan baru. Luka itu memang pahit, tetapi darinya tumbuh kekuatan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Waktu bergulir, meninggalkan jejak luka yang tak sepenuhnya bisa dihapus. Namun bagi Rani, setiap luka yang dulu terasa membakar kini berubah menjadi kekuatan. Ia berdiri tegak, hidup dengan damai bersama putra-putrinya, membangun usaha kecil yang perlahan berkembang. Senyum tulusnya mulai kembali, meski matanya masih menyimpan kisah getir yang tak pernah bisa benar-benar dilupakan. Sementara itu, kehidupan Arman dan Nita berjalan ke arah yang sangat berbeda dari apa yang mereka bayangkan. Setelah perceraian, Arman membawa Nita tinggal di rumah besar yang dulu ia banggakan. Awalnya, hari-hari mereka penuh dengan pesta dan gemerlap. Nita menikmati peran barunya sebagai nyonya rumah, merasa berhasil merebut sesuatu yang dulu bukan miliknya. Namun lambat laun, topeng bahagia itu mulai retak. Arman kehilangan sebagian besar hartanya karena putusan pengadilan. Perusahaan yang dulu stabil kini terguncang akibat salah kelola dan skandal. Banyak rekan bisnis menjauh setelah tahu betapa kotornya permainan yang ia lakukan. Dari sosok suami yang dulu dipandang gagah, Arman menjelma pria penuh amarah, cepat tersulut, dan kehilangan wibawa. Nita, yang semula rela menjadi pelakor demi kenyamanan hidup, mulai merasa menanggung beban. Ia harus menghadapi emosi Arman yang tak terkendali, makian setiap kali bisnis merugi, bahkan dinginnya rumah tangga yang ternyata tak seperti mimpi indahnya dulu. "Kau pikir aku menikahimu untuk hidup susah?" Suara Nita kerap terdengar, tajam seperti pisau. Pertengkaran demi pertengkaran pun mewarnai rumah mereka, hingga tetangga sekitar pun sering mendengar teriakan dari balik tembok besar itu. Karma semakin menampakkan wajahnya. Suatu ketika, Arman terjerat kasus korupsi dan penggelapan pajak. Rekan-rekannya yang dulu loyal berbalik melaporkan, meninggalkan Arman terpuruk sendirian. Media ramai memberitakan skandalnya. Nama baik yang pernah ia banggakan hancur lebur. Saat ia dipanggil ke pengadilan, publik menyambutnya dengan cacian. Tidak ada lagi yang menaruh hormat. Di sisi lain, Nita tidak sanggup menahan tekanan. Wanita yang dulu rela menghancurkan rumah tangga orang demi hidup mewah, kini justru kembali pada sifat aslinya, egois dan penuh pamrih. Perlahan, ia menjauh dari Arman, diam-diam mencari laki-laki baru yang bisa memberinya kenyamanan. Ketika Arman benar-benar jatuh miskin dan terancam di penjara, Nita pun meninggalkannya tanpa rasa bersalah sedikitpun. Hari-hari Arman berubah kelam. Ia hidup dalam bayang-bayang penyesalan, terjebak dalam kesepian yang menusuk. Di ruang pengadilan tempat ia dulu pernah dengan angkuh melawan Rani, kini ia duduk sebagai terdakwa kasus korupsi. Ironi itu menyayat hatinya. Tidak ada keluarga yang mendukung, tidak ada cinta yang menunggu. Kabar tentang kehancuran Arman dan Nita akhirnya sampai ke telinga Rani. Saat mendengarnya, ia hanya tersenyum tipis. Bukan senyum puas, melainkan senyum getir yang menyiratkan pelajaran besar. "Inilah kuasa Allah," bisiknya dalam hati. Ia tidak pernah berniat membalas dendam, karena baginya kehidupan sudah cukup mengajarkan siapa yang benar dan siapa yang salah. Suatu sore, ketika Rani sedang menutup warung kecilnya, seorang tetangga menyampaikan kabar bahwa Arman kini benar-benar jatuh miskin, bahkan kabarnya sering tampak mabuk di jalanan. Rani menatap langit senja yang berwarna jingga, lalu menarik napas panjang. Ia tidak lagi merasa marah. Hatinya sudah penuh dengan ketenangan. Karma memang tidak selalu datang cepat, tapi pasti. Arman kehilangan segalanya bukan karena ulah orang lain, melainkan akibat keangkuhannya sendiri. Sedangkan Nita, perempuan yang dulu merasa menang, akhirnya kembali terjerumus dalam lingkaran keserakahannya. Bagi Rani, hidup kini adalah tentang melangkah maju, membesarkan anak-anaknya, dan menjaga harga diri yang sudah ditegakkannya dengan susah payah. Ia tahu, kisahnya adalah bukti nyata bahwa kebaikan dan kesabaran selalu menemukan jalannya, sementara pengkhianatan pasti menuai balasan. Di akhir perjalanan, Rani berdiri di depan cermin, memandang wajahnya yang sudah jauh lebih kuat daripada dulu.
Ia berbisik pelan pada dirinya sendiri. Aku tidak kalah. Aku justru menang. Karena aku memilih bertahan dengan martabatku. Dan begitulah, cerita tentang cinta yang dikhianati berubah menjadi kisah tentang kekuatan. Sementara para pengkhianat tenggelam dalam karma mereka sendiri, Rani melangkah mantap menuju masa depan yang penuh cahaya.